Kalau kalian serius cari kerja di LinkedIn, kali ini gue mau kasih kalian tips supaya kalian bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan dari LinkedIn. Kalian sekarang bisa pergi ke LinkedIn kalian, lalu ke search, lalu klik enter. Setelah itu kalian bisa pencet post. Setelah itu kalian ke all filters, cari outer companies, lalu kalian bisa klik dan juga isi nama-nama perusahaan yang memang kalian targetin. Setelah itu kalian bisa klik all results. Nah, di sini kalian udah kelihatan nih orang-orang yang memang bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang kalian mau targetin. Setelah itu, ini agak sedikit lebih susah. Kalian harus cari nih orang-orang yang masuk ke dalam 3 kategori ini. Yang pertama adalah recruiter dari perusahaan tersebut. Yang kedua, kalian harus cari orang-orang yang memang punya banner I am hiring di profile picture mereka. Lalu yang terakhir, kalian bisa coba cari orang-orang yang memang baru pertama kali masuk ke perusahaan tersebut. Gampang kan? Belum selesai. Setelah itu, kalian cobain deh komen ke 2-3 postingan mereka setiap hari dalam 2 minggu ke depan. Gua jamin kalian pasti akan dinotis sama orang-orang tersebut. Tapi komentarnya harus yang bermakna ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video gua Fendi, dan kali ini gua akan bantuin kalian untuk mencari orang-orang di LinkedIn yang mungkin bisa membantu kalian mendapatkan pekerjaan. Dan juga setelah kalian mendapatkan orang tersebut, bagaimana caranya kalian berinteraksi dengan mereka, berkoneksi dengan mereka, dan juga kalian harus kirim pesan apa nih di LinkedIn kepada mereka. Biasanya, hal yang gampang atau mudah dilakukan oleh semua orang, itu nggak akan berhasil. Sama seperti halnya kalau misalnya kalian lagi cari atau apply pekerjaan dari LinkedIn. Mungkin kalian udah apply 100, 200, 300 pekerjaan, tapi belum ada yang berhasil. Mungkin hanya 1 atau 2 orang aja yang berhasil. Itu akan sangat sulit, apalagi di era seperti sekarang. Itulah kenapa kalian mungkin bisa lakukan atau bisa coba komen di setiap postingan recruiter ataupun setiap postingan hiring manager. Simpelnya adalah ketika kalian komen, mungkin recruiter satu perusahaan itu kan nggak cuma satu ya. Ada recruiter A, B, C. Nah, mungkin kalian ketika komen di postingan recruiternya B, recruiter A, dan recruiter C, ini bisa ngelihat nama kalian di postingan recruiter B. Jadi nama kalian itu akan selalu di top of mind-nya mereka. Jadi ketika nanti kalian apply pekerjaan, itu akan jauh lebih mudah diingat oleh recruiter atau hiring manager dari perusahaan tersebut. Nah, tapi nggak semua komentar itu yang kalian taruh itu bermakna ya. Jadi kalian itu harus membuat komentar yang bermakna. Contohnya, 90% dari komentar postingan orang baru dapat pekerjaan itu adalah apa sih biasanya? Congratulations ya kan, ataupun selamat ya untuk mendapatkan pekerjaan ini. Nah, coba kalian pikir outside of the box sedikit. Kalian coba bisa komen seperti ini. Kalian bisa komen ke mereka, selamat ya sudah mendapatkan pekerjaan A. Boleh nggak sih share 1-2 tips kalian bisa lolos interview dan juga akhirnya bergabung ke perusahaan A tersebut? Akan ada 3 hal yang mungkin terjadi setelah kalian berkomentar di postingan mereka. Yang pertama, mungkin mereka akan langsung reply dan kasih tahu ke kalian gimana caranya mereka masuk ke perusahaan tersebut. Yang kedua, mungkin recruiter A dan recruiter C yang tadi melihat komentar kalian di postingan recruiter B dan mereka penasaran, lalu mereka cek profil kalian, dan kalau misalnya mereka rasa kalian cocok, mungkin mereka akan langsung kontak kalian. Atau yang ketiga, kalian mungkin nggak dapat balasan, tapi itu membuka peluang kalian untuk follow up di kemudian hari. Nah, apakah semua komentar itu akan dibales? Tentu tidak. Seperti kalian mungkin main Bumble, atau kalian main Tinder, kalian mungkin swipe kanan ke 100 orang, tapi kalian mungkin cuma match sama 30 orang. Tapi mungkin kalian bisa ngedate sama 2-5 orang, ya kan? Sama, di LinkedIn juga gitu. Mungkin kalian komentar ke 100 orang, tapi kalian bisa dapat koneksi misalnya 10 orang, lalu kalian bisa coffee chat dengan 2 orang. Nah, itu udah jauh lebih bagus daripada kalian cuma apply jobs lewat LinkedIn doang.
Nah, sekarang kalian udah punya list orang-orang yang mau kalian approach. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk mengirim connection request ke mereka atau berkoneksi dengan mereka. Tapi kalian harus make sure bahwa connection request yang kalian kirim itu punya kesempatan yang tinggi untuk diterima oleh mereka. Nah, caranya simple. Kalian tinggal memasukkan pesan ketika kalian mengirim connection request. Nah, tapi yang lebih sulit adalah gimana cara kalian buat pesannya. Nah, ada 3 cara. Yang pertama itu kalian harus mulai percakapan dengan positif. Yang kedua, kalian itu harus tunjukin ke mereka kalau misalnya kalian tahu apa yang sedang mereka lakukan. Yang ketiga, kalian boleh bertanya, kira-kira apa yang mau kalian belajarin dari orang tersebut. Nah, kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama itu, kalian mungkin bisa sesimpel tanya aja ke mereka, how was your day? Atau how was your weekend? Nah, itu akan membuat orang tersebut mempunyai persepsi yang lumayan ramah tentang kalian. Nah, yang kedua, ini adalah kalian harus tunjukin nih background research kalian tentang orang tersebut. Nah, jadi kalian harus tahu mereka itu kerjanya di mana, kerjanya udah berapa lama, di industri apa aja, profesinya seperti apa, atau mungkin kalian bisa mulai dari aktivitas mereka yang mereka posting di LinkedIn. Atau kalian bisa mungkin overvalue kalau misalnya mereka lagi mencari atau mereka membutuhkan bantuan atau solusi yang mereka sedang butuhkan untuk profesi mereka misalnya atau pekerjaan mereka seperti itu. Nah, baru yang terakhir kalian tanya deh kira-kira kalian mau belajar apa dari orang tersebut. Nah, untuk yang kedua tadi, kalian tuh bisa sesimpel buka LinkedIn profile mereka dan lihat work experience mereka. Dan juga mungkin kalian bisa ke bagian activity untuk melihat kira-kira mereka post apa sih akhir-akhir ini, seperti itu. Nah, dengan cara ini, kalian mempunyai kesempatan yang besar untuk berkoneksi dengan recruiter ataupun hiring manager dari sebuah perusahaan. Kalian itu udah jauh banget dari bandingkan orang-orang yang cuma apply aja dari job posting di LinkedIn. Jadi sekarang coba kalian langsung cobain ya kan, kalian langsung praktekin dan kalian komen di kolom komentar kira-kira ini beneran berguna nggak sih untuk kalian, atau misalnya kira-kira cara-cara ini tuh sebenarnya benar-benar begitu impactful nggak sih untuk job searching journey kalian. Aku juga penasaran soalnya. Nah, mungkin untuk video kali ini segitu dulu aja nih. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi seputar LinkedIn, nanti gue bisa buatin videonya di video YouTube selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen cek lebih lanjut tentang gue ngomongin karir, kalian bisa coba cek TikTok gue. Kalau misalnya kalian pengen mau lebih banyak lowongan pekerjaan, kalian bisa cek LinkedIn gue. Oke, see you in the next video.